Terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang saya sebutkan di satu pengenal yang pada kesempatan kali ini sudah sempat hadir untuk mencoba membantu teman kita dalam proses CGP. Mudah-mudahan proses ini bisa membantu beliau menuju kesuksesan dan lulus. Menjalani proses belajar menjadi CGP di angkatan 11. Mudah-mudahan beliau diberi kelancaran dan kesuksesan sampai menuju apa yang beliau diinginkan. Dan mudah-mudahan dengan proses seperti ini beliau akan menjadi lebih semangat lagi untuk menjadi motivasi beliau untuk menjadi jati diri beliau bahwa belajar itu tidak hanya sampai di usia yang 40-an, tetapi ternyata dengan adanya program CGP yang diadakan oleh pemerintah itu membuat bahwa para guru itu bersemangat untuk lebih belajar. Contohnya di sini ada Pak Haji Dede dan Ibu Tuti. Untuk meningkat waktu, sambutan kami hanya sampai di sini dulu. Dan marilah kita mendoakan teman kita Pak Haji Dede untuk lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar untuk menuju suatu kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan bersama-sama memberikan doa untuk beliau. Mudah-mudahan prosesnya lancar, dimudahkan segalanya, kemudian mencapai sukses, lulus 100%. Amin. Baik, Bapak Ibu dan hadirin semua, kita lanjutkan ke acara yang kedua adalah pemaparan materi atau modul yang akan disampaikan oleh Pak Haji. Barangkali ada yang bertanyakan atau apa, nanti silakan. Ada waktu. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Haji Retno sebagai Wakasek Humas dan Sarana Prasarana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, dan alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka tugas aksi nyata saya sebagai CGP untuk berbagi dengan teman-teman. Salam dan salawat semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di tempat yang paling mulia. Amin. Dan mudah-mudahan kita di akhir zaman nanti mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, sengaja kita berkumpul di sini adalah dalam rangka tugas dari saya sebagai CGP, calon guru penggerak Kabupaten Cirebon
angkatan 11, yaitu mempresentasikan hasil belajar saya, hasil menimba ilmu saya dalam sekolah guru penggerak. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya di semua termotivasi rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Pangandaran untuk mengikuti program guru penggerak. Yang awalnya tadi hanya hal-hal biasa saja dalam mengikuti guru penggerak, tapi pas pada waktu masuk ke dalamnya ternyata lumayan mengasihkan gitu. Banyak teman, banyak ngobrol dalam sharing, dalam komunitas belajar, itu saling menimba ilmu. Dan kembali lagi aksi nyata materinya adalah modul 14, yaitu budaya positif. Mungkin di sekolah kita ini sudah banyak sering diterapkan mengenai budaya positif. Nah, kira-kira ada yang paham nggak contoh-contoh teman-teman yang merupakan budaya positif di sekolah? Iya, apa Bu Haji? Iya, betul ya. Kedua, sholat wujud berjamaah. Iya, sholat wujud berjamaah. Kebersihan. Ya, itu 5S ya, senyum, sapa ya, sopan. Ada lagi teman yang lain yang merupakan budaya-budaya positif? Mengunjungi teman yang sakit ya. Betul. Di awal pembelajaran kita berdoa, dan di akhir pembelajaran kita juga berdoa. Ya, terus apa lagi? Sholat. Ya, ucapan salam ketika bertemu dengan guru ya, salah satu itu. Jadi itu banyak contoh, betul yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru bahwa kita harus menerapkan budaya positif gitu. Jadi budaya positif itu kita sebagai guru menciptakan rasa aman dan nyaman kepada siswa. Kira-kira siswa itu datang ke sekolah itu menjadi betah gitu. Itulah budaya positif gitu, menurut saya ini. Jadi pendapat teman-teman juga betul. Nah, menurut saya itu jadi menciptakan rasa aman dan nyaman untuk belajar di sekolah. Jadi menimbulkan kesenangan, kebahagiaan, karena ini saling berkaitan dengan budaya positif itu dengan Ki Hajar Dewantoro itu filosofi bahwa kita itu sebagai guru menuntun siswa mencapai kebahagiaan gitu ya. Jadi itu dikaitkan lagi dengan visinya, visi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu kita semua kemarin sudah membahas visi guru penggerak apa saja. Nah, kita juga sebagai guru harus mempunyai visi gitu ya, visi sebagai guru. Nah, sekarang kita belajar mengenai budaya positif. Nah, di sini angkatan 11 kelas 90, fasilitator adalah Bapak Kiki Rizky dari Bandung, calon guru penggeraknya saya sendiri, dan ini pengajar prakteknya adalah Pak Basir. Ya, Pak Basir. Lanjut. Nah, ini ada konsep inti budaya positif. Ada 8 Bapak Ibu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan
paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga murid, ini kurang ya, diferensiasi sehingga murid belajar sesuai berdasarkan tahap berkembangan dengan teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila apa saja? Ada 6 tuh, coba profil Pancasila. Ya, gimana Pak Tono? Bergotong royong, terus apa lagi? Kreatif, ya, bernalar, kritis, mandiri, ya. Jadi siswa ini diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang bisa kebinekaan, beriman berakhlak, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan kebinekaan global. Ini dan profil Pancasila. Ya, jadi itu yang diharapkan. Nah, miskonsep tentang teori kontrol. Nah, ini miskonsep itu berarti yang lawan ya, lawan kata ya Pak ya. Miskonsep itu apa Pak Jody kira-kira? Miskonsep. Miskonsep, mis itu yang salah ya. Jadi yang konsep yang salah atau yang kontradiksi. Jadi miskonsep adalah yang kontradiksi ya. Miskonsep itu berawal dari katanya itu kan bis itu yang berbeda atau bertolak belakang. Nah, ketika masuk pada miskonsep, kemungkinan menurut pendapat saya itu konsep yang bertolak belakang atau yang salah itu sebetulnya. terima kasih. Betul ya yang dikatakan oleh Pak Suhardi bahwa miskonsep itu berarti yang bertolak belakang ya. Jadi yang di sini menurut saya bahwa ilusi guru mengontrol murid ini berarti sudah miskonsep ya, tidak lagi keliru ya. Jadi sudah bukan lagi guru ya, tapi kesadaran dari murid itu sendiri yang harus timbul ya. Itu diantaranya bahwa ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita membuat rasa bersalah juga tidak menguatkan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kadang kita terjebak di sini ya. Kita sebagai guru kadang selalu memaksa kepada siswa itu bahwa harus begini. Nah ini sudah tidak berlaku lagi. Yang masuknya otoritasnya Terlalu tinggi ya, bisa ya, tapi terlalu tinggi ya. Otoritas. Untuk dunia pendidikan itu sesuatu yang tidak boleh. Ya, sesuatu yang tidak, iya. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Memaksakan kehendak. Jadi harus timbul dari kesadaran ya Pak ya. Walaupun dengan anak didik ya Pak Suhardi ya. Iya. Maksudnya kan pendidikan. Iya. Betul. Mangga silakan Bapak Ibu saling sharing aja lah, kita sharing. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitis, terus responnya adalah kebutuhan kita sama, teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Jadi anak itu berbeda-beda. Ya. Semua orang melihat yang sama. Setiap orang, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi anak itu yang bisa mengontrol itu adalah anaknya ya gitu ya. Guru juga hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Jadi paradigmanya sekarang berubah ke paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Jadi pemaksaan ada pada tujuan rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kolaborasi nih, kalau di pelajar Pancasila kolaborasi itu masuk ke mana ya? Gotong royong. Betul yang dikatakan Pak Suwardi. Kolaborasi sendiri itu sebetulnya berasal dari gotong royong ya Pak ya. Kalau zaman dulu masyarakat tuh kebersihan, gotong royong, nah itu sebetulnya itu kolaborasi. Jadi kita seperti inilah, kita merumuskan kolaborasi gotong royong, pendapat diambil salah sisi ya, nah, untuk satu bermodal berpikir menang kalah. Nah sekarang model berpikir adalah menang dan menang gitu. Nggak ada yang kalah gitu ya. Nanti lanjut Bapak Ibu, karena materinya ada 8 mengenai budaya positif ini. Disiplin positif. Pengertian disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dalam merubah ke arah yang lebih baik. Itu mengenai disiplin positif ya. Jadi sekarang kita berbudaya positif itu kita membahas mengenai yang positif gitu ya. Kita buang sedikit-sedikit masalah yang negatif. Kayaknya terlalu tegang nih ya. Kita santai ya, santai, relax ya, santai. Maka kesepakatan kita boleh sambil minum-minum lah. Coba es breaking dulu lah. Es breaking lah. Coba berdiri, coba berdiri. Ya, berdiri, es breakingnya. Ya sederhana saja lah. Es breaking lah sederhana. Ya lain dari lain lah. Kalau saya bilang pagi, pegang pundak temannya. Woi. pegang. Ya kalau dia pagi, woi, ya gitu ya. Kalau siang, asik tangannya ke atas, asik. Kalau sore pegang janggut temannya, bilang, ibu aja pegang saling pegang aja. Ya siap, hafal ya. Siap. Pagi, woi, ya. Pagi, siang, sore. Ulangi satu kali lagi. Pagi, siang, sore. Ya, silakan duduk lagi. Terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita bahagia semuanya. Laki-laki kita bukan murid. Ya, jadi terima kasih kepada teman-teman yang masih bersemangat. Mudah-mudahan siswa didik kita semuanya pada sukses yang sesuai tujuan yang kita harapkan. Ya. Kita lanjutkan ya, setuju lanjutkan ya? Setuju ya. Nah, lanjut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak ada tujuan
individu, semuanya tujuan bersama, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari nggak ada suku, nggak ada ras gitu. Kita berbeda-beda menjadi satu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang tadi ya, bermineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan ini program Primarius yang diresmikan di Swiss. Ini adalah pendidikan untuk nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Jadi itu. Ini nilai-nilai kebajikan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting sekali. Kita semua sebagai guru, sebagai siswa, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk, nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ya, Bapak Ibu ada yang tahu nggak kebutuhan dasar manusia ada berapa? Kebutuhan dasar manusia. Ini. Yang dari lahir. Ya, semuanya betul ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terbagi ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Mungkin kalau bisa dirinci kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan ya. 3 udah. Apa itu? Sandang. Primer, sekunder. Iya, primer, sekunder, tersier. Iya. Tuh. Nah, tidak kalah pentingnya kebutuhan bertahan hidup, yaitu yang kedua adalah kasih sayang. Cinta kasih dan kasih sayang. Ini itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada yang bisa mendefinisikan kasih sayang, Bu Haji? Kasih sayang, apa itu kasih sayang? Sebagai guru di sini sedang presentasi, Pak Dede sebagai guru, berarti kita adalah kasih sayang guru terhadap anak. Jadi seperti itu ya Pak Dede. Bukan kita adalah lisensi antara suami istri Pak Suhardi, tapi ini lagi CKP. Ini adalah berhubungan dengan teori kebutuhan dasar manusia kita sebagai pendidik, bukan sebagai yang di rumah ya Bu Ani. Maaf ya Bu Ani. Nah, kasih sayang kita tadi dalam disiplin positif pertama kan sudah ada 5S. Nah, dari kata 5S itu adalah salah satu indikator dari kasih sayang kita guru kepada anak-anaknya. 1, senyum. Itu adalah contoh dari kasih sayang. Terus apa lagi Pak Suhardi? Senyum sapa. Nah, itu adalah sudah salah satu definisi dari kasih sayang kita sebagai pendidik terhadap anak-anak tercinta, supaya tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji Dede bahwa kita harus menciptakan rasa nyaman di sekolah, diantaranya dengan teori disiplin positif. Terima kasih Pak Haji Dede. Iya, mangga silakan ditambahkan. Mungkin dengan kita kalau berbicara atau panggilan ke siswa itu dengan kata-kata yang sopan, dengan panggilan saya, jangan panggilan yang merendahkan orang lain atau siswa, apalagi di antara siswa tersebut. Misalnya, ih kamu udah hitam, ih kamu gendut, gitu. Iya, itu namanya membuli. Jadi kita senantiasa berkata-kata itu yang sopan sesama guru atau sesama murid, apalagi sesama murid yang MAS itu. Oke, itu aja Pak.
Ya, dari Mas Mangga. Oh iya. Bapak dan Ibu, itu ada dua kata yang tercantum di sini, itu antara kasih dan sayang. Kita ada dua pengertian yang bisa kita pakai. Namanya kasih adalah memberi. Dalam dunia pendidikan, seorang guru pasti akan bersifat memberi. Apa yang diberikan? Ilmu, sikap yang baik, attitude, perhatian sebagainya. Itu pengaplikasiannya. Satu. Yang kedua, sayang. Seorang guru gak mungkin tidak menyayangi siswanya. Kalau rasa sayang itu hilang, kita cuma terbatas satu, yaitu cuma ngasih aja. 2, 3, siap, Kak. Itu dulu. Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Mari dari SBK dulu, SBK. Ya. Ya. Kalau saya bilang buka mulut 1 kali, Bapak Ibu. Buka mulut 2 kali. Buka mulut 3 kali. Tertawa pegang perut. 1, 2, 3. Buka mulut 1 kali. Buka mulut 2 kali. Buka mulut 3 kali. Tertawa. Mangga apabila duduk kembali. Terima kasih. Disangka lah pagi tepuknya. Masih ada lagi, Pak. Masih ada 1 kali lagi. Ya, mangga Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi sekarang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, freedom, kesenangan dan penguasaan. Ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima dan penguasaan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, yaitu antaranya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ekstrinsiknya itu hukuman untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya. Kira-kira Bapak Ibu sependapat tidak adanya hukuman ini? Kira-kira adanya hukuman, kira-kira sependapat tidak? Mangga Pak Suhadi. Jadi di mangga kira-kira tidak setuju tidak adanya hukuman? Barangkali yang lain pendapatnya ada berbeda. Sekali-kali untuk bicara nggak masalah. Bu Ani. Iya. Maka Bapak Ibu setuju tidak adanya hukuman? Kan buku berapa ada program hukuman guru yang tidak ngajar. Ya, terima kasih Pak Dede. Menurut saya hukuman itu perlu sebenarnya Pak. Hanya hukuman yang seperti apa dulu? Hukuman yang mengedukasi atau hukuman yang bersifat yang mendidik itu
Bisa atau boleh, hanya ada batas-batasnya. Contoh, misalnya anak terlambat masuk, ya kita kasih hukuman ambil sampah seperti itu. Jadi hukumannya nggak ke fisik, hukumannya lebih ke mendidik, edukasi. Terus setelah itu kita lihat dulu sampahnya berapa. Misalkan masih terlambat lagi, sampahnya dibanyakin aja ambilnya. Yang biasanya 5 jadi 10, nanti terlambat lagi jadi bisa-bisa 1 ember. Dia harus mengumpulkan sampah kalau terlambat setiap hari seperti itu. Mungkin salah satu itu Pak Dede. Ya, jadi disesuaikan dengan apa tadi Bu Ani? Disesuaikan dengan edukasi ya, hukumannya edukasi ya. Dari Pak Suhardi maka. Kalau mengutip dari punten ya, dari Bu Ani ya, barangkali anak bisa berhitung Bu. Misalnya hari pertama nih, lah paling ya sampah 5 kali selesai ya. Besok hari ya tidak ada sistem jerat. Karena kenapa? Hukumannya jelas gitu. Besok 20, besok 15, besok 1 keranjang. Ketika hal ini terjadi, dipastikan dia akan tidak akan ada perubahan. Karena tendensi hukuman yang diberikan jelas. Berbeda ketika mereka menggunakan fisik. Dia mikir juga kan, masih ada sesuatu yang sakit nih ketika saya tidak berangkat. Ada cedera sedikit atau gimana. Nah, dengan merasakan cedera itu, dia akan mikir, saya nggak mau lagi digituin. Nah, akhirnya dia juga berpikir itu, udah besok saya nggak berangkat. Itu dulu. Karena sekarang dunia berbeda, sehingga hukuman yang fisik yang dulu kan nggak berlaku lagi. Ya gitu. Makanya kalau boleh menurut pendapat saya mah, fisik itu akan lebih mengefektifkan waktu, menertibkan anak ketimbang menggunakan metode mendidik. Ya benar-benar bukan berarti kita tidak setuju. Kita kan mencoba untuk mencari disiplin anaknya itu timbul gitu dari kesalahan yang dia peroleh, yang dia lakukan dia jerat. Nah, kesimpulannya sama fisik Bu. Fisik. Artinya bukan berarti kayak fisik orang yang gebukin maling, bukan. Tapi yang sifatnya terukur gitu. Terukur. Yang penting anak gerak sehingga memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya, dia akan menjadi lebih baik. Jadi yang saya mau seperti itu. Gitu. Yang lain nggak tahu gimana. Ya, dari Bu Lela silakan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan mengungkapkan sedikit pendapat saya. Kalau tadi menurut para senior itu setuju, mungkin tapi berbeda esensinya. Kalau yang tadi hukuman yang mendidik, contohnya mencari sampah itu, dari yang 5, 10 sampai yang 1 ember. Nah untuk senior satunya Pak Suhardi mungkin lebih condong ke hukuman fisik gitu, tapi tetap saja yang terukur gitu. Kalau untuk aku termasuk Gen Z ya? Iya, termasuk aku Gen Z lebih tidak setuju adanya hukuman, karena hukuman itu nanti larinya kembali lagi motivasi dia untuk berangkat tidak terlambat itu ekstrinsik, jadi muncul karena oh jangan terlambat lah karena nanti ada hukuman gitu. Jadi tidak timbul dari dirinya sendiri. Nah PR kita untuk Gen Alpha yang sekarang itu gimana caranya menyadarkan agar motivasinya itu tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi kita perlu menanamkan keyakinan bahwa keterlambatan kamu itu berdampak merugikan diri sendiri gitu. Jadi dinilai tidak baik oleh teman-teman, dinilai kurang baik oleh guru yang akhirnya berdampak ke nilai gitu. Jadi tidak ada hukuman, tetapi cara menanamkan keyakinan bahwa ayo kamu bisa lebih baik. Gimana caranya? Kalau hari ini terlambat 5 menit, besoknya berarti kamu harus bangun lebih pagi. Gimana caranya agar mendapatkan penilaian yang baik dari teman-teman yang lain atau dari guru-guru yang lain, gitu Pak. Jadi tidak ada rasa ketakutan, besok kayaknya dihukum ini nih, besok kayaknya di push up nih. Nah gitu, jadi tumbuh di dalam dirinya sendiri.
Kayak mungkin kurang restitusi maksudnya. Iya, restitusi. Idealnya begitu, Bu. Idealnya begitu, tapi mungkin di lapangan dilemanya berbeda ya Pak ya. Iya, iya itu proses memang. Sebetulnya itu Iya. hukuman tidak akan ada ketika mereka sudah menyadari hak kewajibannya. Betul, Kenapa betul. hukuman ada? Ya mereka juga yang mengundang hukuman itu. Karena memang proses untuk menyadarkan dirinya sendiri itu lama ya Pak, berjenjang. Motivasi intrinsik. Jadi memang butuh kolaborasi jatuhnya Pak ya. Iya. Ekstrinsik dan intrinsik. Iya. Mungkin cukup Pak dari saya. Menjadikan restitusi. Proses restitusi ya. Proses restitusinya itu ada di Ya, alhamdulillah hidup ya. Semuanya bagus pendapat-pendapatnya. Semangat teman-teman teman-teman. Dengan budaya positif kita juga SMP 1 Pangenan bisa mengeluarkan aura yang positif. Amin. Ya, jadi itu ya. Nah, tadi hukuman. Sekarang untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini menarik juga nih. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada anak? Mangga. Gimana pendapat Bu Haji penghargaan mengenai penghargaan? Terima kasih. Ini mengenai imbalan atau penghargaan orang lain kita sebagai guru terhadap siswa, di mana kita selalu mengadakan namanya penilaian. Nah, dari penilaian itu yang kita bisa mengambil untuk menghargai anak-anak kita yang nilainya itu bagus lah. Dalam arti namanya memberikan penghargaan tidak harus memberikan coklat, tidak harus memberikan apa, tetapi kita hanya memberikan misalnya ucapan cantik, ganteng, itu adalah sudah salah satu menghargai, memberikan penghargaan kepada anak, misalnya nilainya bagus gitu. Jadi untuk memberikan penghargaan tidak harus berwujud suatu barang, tetapi kita hanya memuji gitu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Haji Retno. Terima kasih ya. Jadi menurut Bu Haji Retno boleh ya kita memberikan penghargaan, tapi ya ada kontrol juga ya. Jangan sampai nanti siswa juga mengharapkan terus ya. Jadi gitu. Jadi iya. Ada lagi pendapatnya mengenai penghargaan? Apa ini? Penghargaan. Ya, lanjut ya, Bapak Ibu. Ya. Nih ada eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Hukuman, pengertian daripada hukuman, pengertian dari konsekuensi, dan pengertian daripada restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana Bapak Ibu. Secara tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, ini hukuman. Sedangkan pengertian daripada konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, seperti halnya begini Bapak Ibu. Kalau anak terlambat, sepatunya dilepas salah satu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Suruh telanjang kaki itu hukuman atau konsekuensi? Ayo,
Ya, berarti hukuman ya, telanjang kaki kan, fisik ya, hukuman. Nah, kalau datang terlambat mengikuti pelajaran, terus ditunda, suruh jangan masuk 10 menit, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah diperjanji keyakinan kelas bahwa yang terlambat. Nah itu ya. Jadi itu pengertian daripada hukuman dan konsekuensi. Ya. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses. Ya. Proses menciptakan. Kata-katanya adalah proses atau tahapan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ini kebanyakan di mana? Gitu ya. Nah, ada di sini ada penghukum, ada teman, ada manajer, ada pembuat merasa bersalah, dan ada pemantau. Ada yang bisa menjelaskan mengenai posisi kontrol guru? Posisi kontrol guru, mangga Pak Bilal sebagai apa nih sebagai ini yang perlu diserahkan apa di posisi kontrol guru? Pak Bilal udah sebagai apa saja nih sebagai kontrol guru nih? Apakah di hukum, apakah teman, atau manajer? Ya hampir semuanya sih udah. Ini harus saling mengikat sih. Yang paling banyak dominan apa? Dominan apa, Pak? Memantau. Soalnya udah tua. Kalau udah tua memantau. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Bian. Pak Bilal, bagus ya. Alhamdulillah. Posisi kontrol guru ini sudah dikuasai oleh semuanya oleh Pak Bilal ya. Sudah. Tepuk tangan untuk Pak Bilal ya. Udah penghukum ya wis wareg ya Pak Bilal. Sekarang di hari-hari terakhir Pak mau pensiun sebagai apa kita jadi manajer? Belum. Tadi Pak Suwarti sebagai apa? Kira-kira kebanyakan di kelas di apa sebagai apa nih? Kira-kira apakah sudah terkuasai semua seperti Pak Bilal? Nah, kira-kira kebanyakan di mana posisinya nih? Kalau sebetulnya 5-5-nya penting dan harus diamalkan, dilaksanakan. Tapi kalau mengingat dari sepak terjang saya selama ini, ketika kita berada di kelas, mengontrol kelas, ngajar dan sebagainya, dari 5 ini yang mendominasi adalah saya sebagai penghukum, jujur aja sebagai penghukum. Ketika anak tidak berangkat, ya memang cuma ngoling aja gitu. Ngoling kenapa nggak masuk? Kalau diangkat, kalau enggak ya nggak bisa. Kebanyakan nggak diangkat. Nah itu sebuah penghukum. Kemudian kalau datang terlambat ke kelas juga ada hukum. Sebagai konsekuensi ketika dia melakukan kesalahan itu hukum. Tujuannya kan jelas, semua juga tahu kenapa ada hukuman supaya mereka jelas, mereka nyadar bahwa saya salah gitu, saya salah.
Mestinya kita harapkan ketika dia menyadari kesalahan, dia nggak ngulang lagi. Berarti proses restitusinya salah satunya ada di situ ya. Di situ. Kemudian kenapa ada hukuman? Karena sebetulnya kalau mau jujur dia yang hukuman itu sendiri. Betul. Yang melakukan kesalahan lalu dapat hukuman dengan harapan setelah satu kali dapat hukuman dia sadar. Nah yang pertama, yang kedua jujur aja. Saya pernah mendengar pada teman. Kenapa? Enak ngobrol dengan anak tuh. Satu kita bisa canda, yang kedua bisa melihat karakter anak satu persatu ini sifatnya gimana, apakah dia pemalu, ceria, atau apa, itu bisa kita lihat besar. Kemudian kalau ngajarin udah pasti nggak usah disebut lagi, semua harus dilakukan. Yang kemudian yang keempat pemantau aja gitu kayak orang mandor. Tadi Pak Ade jalan pemantau suruh jalan ke sana tuh. Jujur kan? Ya semuanya harus berkesinambungan dan harus kita lakukan. Ada, cuman yang paling banyak Pak. Yang paling banyak. Nah, kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk Pak Suwardi. Jadi kelima-limanya juga sama, sudah dikuasai oleh Pak Suwardi bahwa inilah 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi Pak Bilal semuanya juga semua, dan sekarang Pak Bilal itu karena di masa kejabatan dia memantau. Pak Suwardi saya perhatikan sendiri, alhamdulillah Pak Suwardi dengan siswa dekat sebagai temannya, kebanyakan sebagai teman saya perhatikan. Itulah. Ada yang mau itu lagi mengenai 5 posisi kontrol guru, kira-kira posisi di mana? Ada posisinya di mana kira-kira? Apakah sebagai manajer? Ya. 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 Jadi siswa contoh 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Penghukumnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalahnya seorang guru, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Jadi dengan mengucapkan begitu, anak mempunyai rasa bersalah. Sebagai teman, bahasanya sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Tidak apa-apa, lain kali tidak diulangi lagi ya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan lagi diulang. Nah, sebagai manajer, apakah kesalahan kamu, bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahannya? Itu ya 5 posisi kontrol guru. Ice breaking dulu kayak tadi lah, ice breaking. Berdiri lagi. Iya, ice breaking. Kita ulang yang tadi aja, dua-duanya ya. Iya. Ya, dua-duanya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Pak Bilal berdiri, ya Bu Vera berdiri. Kalau saya bilang pagi, woi. Kalau saya bilang siang, asik. Kalau bilang sore, kalau buka mulut 1 kali, 2 kali, 3 kali, tertawa. Siap-siap. Pagi. Pagi.
Siang. Asik. Siang. Sore. Buka mulut 1 kali. Jangan melebar-lebar. Udah siang. Buka mulut 2 kali. Buka mulut 3 kali. Tertawa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Haji. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Amin. Kesehatan dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang baru. Ya, sudah lama sih. Yang tadinya adalah kesepakatan kelas, kita buat diubah namanya menjadi keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya apa saja. Ya, jadi kayak tata tertib tuh. Jadi kayak tata tertib, keyakinan kelasnya apa saja yang perlu diterapkan di dalam kelas. Ya, nanti jadi dirapatkan ya dengan di musyawarah dengan siswa, kita buat bersama-sama dengan warga kelas untuk membuat apakah sama kelas 1 dengan yang kelas yang lain. Ada yang bisa jawab apakah keyakinan kelasnya sama antara kelas 1 dengan kelas yang lain? Ya, menurut saya keyakinan kelas itu tidak harus sama. Pasti setiap kelas itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda, meskipun satu keyakinannya tetap ya Islam. Jangan beda. Untuk keyakinan mungkin kelasnya saya nggak punya kelas siapa ya? Mungkin kelasnya yang punya keyakinan Potono sama keyakinan Bapak Izin berbeda. Maka mau dulu keyakinan Bapak Izin keyakinan seperti apa? Ya, jadi bisa berbeda-beda antara keyakinan kelas yang satu dengan keyakinan kelas yang lain. Terima kasih kepada Ibu Ani sebagai Ibu Wakil Kurikulum. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ada segitiga restitusi. Tadi sudah kita pahami bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini untuk memperbaiki kesalahan itu ada segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Jadi kalau ada kasus, ada permasalahan, itu siswa bisa kita panggil, stabilkan dulu identitasnya, bagian dari proses pembelajaran. Jadi melalui pendekatan, kita bicara dengan siswa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga, Bapak juga pernah melakukan itu. Nah, kira-kira kamu berhak merasa begitu. Gitu. Jadi pendekatan. Misalkan ada salah satu anak dibully oleh teman yang lain, nah kita melakukan pendekatan. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Nah, terus padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi. Ini ya dia. Nah, jadi memvalidasi tindakan salah gitu, dicari. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi berkesinambungan. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Apa yang kamu langgar di dalam keyakinan kelas itu? Kamu ingin menjadi seperti orang apa? Jadi nanti akan terbentuk siswa itu menjadi kesadarannya, timbul dari kesadarannya sendiri gitu. Bukan betul yang katakan Ibu Lela bahwa hukuman, konsekuensi itu tidak menimbulkan kesadaran, ya Bu ya, tidak menimbulkan kesadaran. Jadi, nah ini lebih bagus dengan segitiga restitusi, yaitu menimbulkan kesadaran diri, motivasinya. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah kita sebagai saya setelah menimba ilmu di awal modul 1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Alhamdulillah saya bisa berbagi dengan teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman juga sudah membagi waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada bila saya berbuat hal yang tidak diinginkan. Intinya, ayolah kita sama-sama bergerak dan menggerakkan untuk menuju kualitas pendidikan SMP Negeri 1 Panganan pada khususnya untuk lebih maju lagi, dan pada umumnya kualitas pendidikan Indonesia untuk lebih maju lagi. Demikian, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Suhardi. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Pak Dede sebagai calon guru penggerak yang sudah memaparkan begitu jelas. Kita juga termotivasi dengan memberikan berbagai macam pendapat dan mengomentari setiap seksi-seksi yang ada dalam modul Pak. Dari acara demi acara sudah kita lalui. Masuklah kita ke acara puncak, yaitu adalah penutup. Namun sebelumnya saya minta doa untuk para adik-adik dari teman-teman. Mudah-mudahan dilancarkan prosesnya, dimudahkan segalanya, dan bisa lulus dengan sempurna. Untuk itu mari kita baca Fatihah untuk Pak Dede. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara penutup adalah doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sholihat. Ila qabatin khususan Ibrahim dan umumnya untuk kita semua sebagai kawan dan saudaranya, semoga selalu berkaya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholihat ila qabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Demikian